selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal malaikat Allah dan tugasnya. Nah, mengapa kita harus belajar tentang mengenal malaikat Allah dan tugasnya? Nah, supaya kita lebih meyakini lagi tentang malaikat. Nah, Ibu akan menyebutkan dan juga menjelaskan tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Adalah malaikat yang bertugas menyampaikan rezeki kepada siapa? Yaitu kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Jadi malaikat Israfil tugasnya nanti ya, bertugas untuk meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Kemudian yang keempat adalah malaikat Ijroil. Nah, adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Nah, ini adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa setiap makhluk yang berada di bumi, baik itu hewan, manusia maupun tumbuhan. Beliaulah malaikat Ijroil yang bertugas mencabut nyawa-nyawa mereka. Selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Adalah malaikat yang bertugas memberikan pertanyaan di alam kubur, menanyakan siapa Tuhannya, menanyakan di mana kiblatnya, menanyakan apa agamanya, siapa nabinya, apa kitabnya, dan lain sebagainya. Merekalah malaikat Munkar dan Nakir yang akan menanyakan pertanyaan tersebut di alam kubur. Kemudian adalah malaikat Raqib. Malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia, ya, seperti sedekah, puasa, kemudian bersilaturahim. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik, di mana perbuatan-perbuatan baik tersebut akan dituliskan oleh malaikat Raqib tanpa terlewat satupun. Selanjutnya adalah malaikat Atid. Adalah malaikat yang bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia, seperti mencuri, berbohong, kemudian mengejek teman. Itu adalah perbuatan-perbuatan buruk yang akan ditulis oleh malaikat Atid tanpa terlewat satupun. Selanjutnya adalah malaikat Malik. Adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Nah, neraka itu ada penjaganya. Siapa penjaganya? Yaitu malaikat Malik. Dan yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan ini adalah penjaga pintu surga. Nah, semoga kita semua bisa bertemu dengan malaikat Ridwan dan kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya anak-anak, kita lanjutkan kepada materi yakni tentang makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang makna-makna beriman kepada malaikat Allah. Nah, yang pertama adalah meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak terlihat. Nah, walaupun mata kita tidak bisa melihat malaikat, tetapi kita harus mempercayai sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah ada. Nah, kemudian yang kedua adalah meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Nah, yang kedua juga kita harus mempercayai sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Melainkan yang patut kita sembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Nah, seperti selalu patuh kepada perintah Allah. Jadi malaikat selalu taat, selalu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti malaikat tidak pernah membantah perintah Allah. Tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur. Kalau kita diciptakan dari tanah, maka malaikat diciptakan dari
dari nur atau dari cahaya. Tidak makan dan tidak minum, berarti malaikat tidak akan mengalami kelaparan dan juga tidak akan mengalami kehausan. Malaikat tidak perlu makanan dan malaikat tidak perlu minuman, karena malaikat tidak makan dan malaikat tidak minum dan memiliki tugas-tugas tertentu. Itulah makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, setelah tadi kita mengimani malaikat Allah, sekarang kita harus menerima keberadaan malaikat Allah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kita lewat Al-Quran dan juga hadis. Adapun cara agar kita menerima keberadaan malaikat Allah, yang pertama adalah kita harus senantiasa mengingat bahwa perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita selalu ada yang mencatat, selalu ada yang mengawasi. Siapa? Yaitu malaikat Raqib maupun Atid. Kemudian yang kedua adalah kita harus senantiasa mengingat kematian. Mengapa demikian? Karena ada malaikat Jibril, di mana dia selalu mencabut nyawa, termasuk kita sebagai manusia. Maka kita harus mempersiapkan kematian kita. Tentunya dengan apa? Tentunya dengan amal-amal yang baik. Selanjutnya adalah gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Nah, misalkan menuntut ilmu. Nah, seseorang yang menuntut ilmu, akan didoakan oleh para malaikat. Ketika penuntut ilmu ataupun kalian berangkat ke sekolah, kalian membuka buku, membaca buku, itu akan didoakan oleh siapa? Oleh malaikat-malaikat Allah. Mengunjungi para saudara dan sahabat, seperti saudara yang sakit, teman yang sakit, kemudian dijenguk, kita menjenguknya, itu akan didoakan. Kita akan didoakan oleh malaikat Allah. Tidur dalam keadaan suci, berwudu terlebih dahulu dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah, di mana amalan tersebut akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kali ini, yang pertama kita harus meyakini, mempercayai bahwa keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Yang kedua adalah kita harus menerima keberadaan malaikat. Yang ketiga, kita harus mengetahui nama-nama malaikat dan juga tugas-tugas malaikat. Dan yang keempat, kita harus mencerminkan perilaku mengimani malaikat seperti yang telah tadi disebutkan, yang telah tadi Ibu jelaskan. Ditutup dengan doa kifaratul majlis secara bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.